Ya, selamat malam. Jumpa lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas. Dan saya percaya malam hari ini masih ingin menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sambil menunggu narasumber kita pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Hence Wawor, Master Teologia. Beliau adalah Wakil Sekretaris Majelis Daerah Sulawesi Tengah. Beliau adalah guru Sekolah Alkitab Tentena. Dan malam hari ini kami akan sharing lewat kebenaran firman Allah. Ya, saya percaya sambil menunggu, selamat datang buat teman-teman yang sedang akan join malam hari ini dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Saya berdoa biarlah acara ini dapat menjadi berkat bagi sahabat maupun dimanapun berada. Nah, kita percaya waktunya kita untuk saling berbagi, saling memberkati. Biarlah lewat tayangan ini dapat memberkati sahabat dimanapun berada. Ya, sambil menunggu hambanya Bapak Pendeta Hence Wawor akan bergabung dengan saya. Ya, sambil menunggu beliau, ya, saya lagi menunggu beliau. Ya, sambil menunggu Bapak Pendeta Hence Wawor akan bergabung malam hari ini. Saya akan undang Bapak Hence bisa gabung malam hari ini. Jadi malam hari ini kita ada narasumber kita Bapak Pendeta Hence Wawor. Sambil kita berdoa. Oke, saya akan mengundang Bapak hambanya. Udah bisa masuk. Hambanya, saya percaya sekali lagi saya sapa buat sahabat Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Dimanapun berada, saya percaya malam hari ini kita akan diberkati lewat hambanya Bapak Pendeta Hence Wawor, ya, dari Sulawesi Tengah. Beliau adalah Wakil Sekretaris Majelis Daerah, ya. Berdoa malam hari ini jaringan yang ada. Itu sekali lagi saya akan mengundang beliau bisa masuk, Pak. Dan saya berharap, kita berharap, ya, haleluya. 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 Salam Suka-Sukamu Tuhan. Selamat datang Pak Hence, Pastor Hence. Puji Ya, Tuhan. di acara Suka-Sukamu Tuhan. Haleluya. Saya percaya malam hari ini Bapak ada dalam pemeliharaan Tuhan, sekeluarga ada dalam keadaan sehat, ya. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, sambil menunggu beliau, ya, sedang atur untuk apa? Sekali lagi, apa kabar Pak malam hari ini? Puji Tuhan. Dalam Di kasih Sulawesi Tuhan. Tengah. Haleluya. Pak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Pak Hence ya. Sebelum Bapak sapa ya. Oke. Bapak, kami bersyukur malam hari ini buat kesempatan dalam malam hari ini. Bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Hence Wawor, Master Teologia yang ada Tuhan. Amen. Kami percaya malam hari ini kami akan bahas materi kami adalah milik Kristus. Dan kami percaya urapi hamba-Mu, urapi kami, urapi para pendengar, maupun yang akan menonton acara ini, biarlah dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Jaringan yang kami pakai, Tuhan tolong semua Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Hence sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini.
Pak, tema kita pada malam hari ini adalah, saya baca ulang lagi, menjadi milik Kristus, Pak. Bagaimana? Boleh Bapak sedikit khotbah atau sharing firman Allah menjadi milik Kristus. Oke? Pak Hendro? Ya, pertama kita sangat bersyukur kepada Tuhan dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Tentu acara ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima Amin. kasih Benar, Pak. buat kawan saya hambanya Ardi Masik yang boleh memberikan kesempatan pada malam ini untuk menyampaikan firman berkat, firman mujizat, bahkan ini menjadi firman kemenangan bagi setiap pemirsa yang mengikuti acara ini. Sebelum saya mendasari lewat kebenaran firman Tuhan, sebagaimana tadi yang telah disebutkan, yang menjadi tema kita malam ini yaitu menjadi milik Kristus atau menjadi umat kepunyaannya. Nah, saya salut dengan acara ini. Bagi saya melihat bahwa salah satu acara virtual yang memiliki visi yang aktual dan kontekstual adalah acara Suka-Sukamu Tuhan. Luar biasa, Pak. Tuhan memakai secara khusus hambanya Aldi yang benar-benar menjadi saluran berkat bagi setiap pemirsa yang ada. Nah, jika kita berbicara menjadi milik Kristus, sebenarnya tema ini akan membawa kekristenan untuk dalam satu kepastian bahwa status hidup kita itu jelas di mata Tuhan. Amen. Dan ini akan mengajarkan kepada kita dalam sebuah penjabaran bahwa hidup ini adalah milik Kristus. Sekalipun kita tinggal di dalam dunia, tetapi hidup ini bukan milik dunia. Tetapi saya ingin pertegas lewat tema malam ini bahwa hidup saya dan hidup saudara adalah milik Kristus. Ini spesial. Ini nilai yang sangat berharga yang Tuhan akan katakan kepada kita. Nah, terambil dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Tetapi saya akan konsentrasi membaca dalam 2 ayat, yaitu ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sekali lagi, dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 berkata dalam kebenaran firman Tuhan, saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 9. Haleluya. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Perhatikan ayat 10. Amen. Milikmu adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 9 sangat menarik dalam sebuah kalimat. Apa yang Yesus katakan, yaitu sebab mereka adalah milikmu. Nah ini, milikmu. Kita ini adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Yang senang dan bahagia jadi milik Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Amin. Tentu yang pertama saya melihat dalam konteks Injil Yohanes pasal yang ke-17, hal yang melatar belakangi apa yang Yesus katakan, sebab mereka telah menjadi milikmu. Kita tahu bersama bahwa Yohanes pasal 17 merupakan suatu doa yang Yesus sampaikan kepada Bapa yang ada di sorga. Ketika dia berada di Taman Getsemani, maka Yesus berdoa. Salah satu doa yang sangat khusus yang Yesus ucapkan, yaitu bagi mereka yang menjadi miliknya. Sebentar kita akan melihat siapa sebenarnya mereka ini yang menjadi miliknya Tuhan. Supaya jelas untuk bagaimana kita menghargai dan menghormati bahwa hidup ini jangan kita sia-sia, remehkan hidup ini. Hidup ini sangat bernilai dan sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya.
Nah, Haleluya. dalam hal ini, konteks Yohanes 17, Yesus berkata ini, di mana Yesus yang bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu itu, dan juga mereka yang menjadi pengikut Yesus, yang notabene, mereka itu adalah milik Tuhan. Tetapi akan datang saatnya, Yesus akan tinggalkan mereka, bangkit, tetapi dia akan naik ke sorga. Nah, ada satu keadaan yang akan terjadi bagi mereka yang tadinya menjadi milik Kristus, sehingga doa Yesus ini berisikan pesan perpisahan kepada mereka. Jadi sekali lagi, doa Yesus ini berisikan pesan kepada mereka yang telah menjadi miliknya, yang tadinya mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka mendapatkan kasih Yesus. Mereka mendapatkan pelayanan Yesus. Mereka mendapatkan pengajaran Yesus. Bahkan mereka mendapatkan mujizat dari Yesus. Tetapi mereka akan melihat di mana orang yang bersama-sama dengan mereka akan tinggalkan mereka. Maka doa Yesus yang berisikan pesan perpecahan itu ada sebuah harapan dari Yesus supaya mereka tetap selama-lamanya jadi milik Yesus. Sekalipun Yesus akan tinggalkan mereka, tapi kita tahu bahwa Yesus akan mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos, yang akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Jadi nanti tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggalkan Yesus. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak jadi milik Yesus. Sehingga lewat tema yang saya angkat pada malam ini, yaitu menjadi milik Kristus, supaya mengajarkan juga kepada kita, sekali jadi milik Kristus, tetap jadi milik Kristus untuk selama-lamanya sampai Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, Tuhan tetap dalam saya dan saudara, setiap pemirsa malam ini yang menikmati acara suka-sukamu Tuhan, sekali milik Yesus, tetap menjadi milik Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, saya mengamati dalam sebuah observasi hari-hari ini, pengamatan yang melatar belakangi kenapa saya suka untuk berbicara dalam tema menjadi milik Kristus, sebab adanya orang Kristen yang tidak meyakini dan tidak mengimani bahwa dia adalah milik Kristus. Sehingga karena dia tidak menyadari bahwa dia adalah milik Kristus, padahal orang Kristen seenaknya hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu yang melatar belakangi. Dan selanjutnya saya melihat adanya orang Kristen yang tidak memiliki ketahanan yang kuat untuk menjadi milik Kristus. Sehingga status ini itu menjadi berubah. Yang tadinya jadi milik Kristus, akhirnya berubah tidak lagi jadi milik Kristus. Artinya tinggalkan Yesus. Jadi milik dunia. Padahal dia sudah mendapatkan status yang luar biasa ini predikat. Ini bagi saya ini adalah spesial dari Tuhan atas gereja Tuhan. Nah, tentu dalam perjalanan kekristenan kita ingin menjadi milik Kristus secara permanen. Bukankah demikian? Amin. Nah, amin. Nah, indikator apa yang ada pada diri seseorang untuk menjadi milik Kristus? Saya akan konsentrasi untuk berbicara dalam Injil Yohanes pasal 17 ini. Yang pertama, indikator atau tanda orang itu menjadi milik Kristus, itu kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga, intinya kalimat di sana dikatakan, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi mengenal, ini yang pertama indikator. Jadi tanda orang yang disebut menjadi milik Kristus. Dan ini yang Yesus ucapkan, mereka adalah milikmu. Sekalipun mereka masih ada di dunia, tapi mereka bukan milik dunia, tapi mereka adalah milik Kristus. Ya kan? Nah, jadi indikator yang pertama, orang yang jadi milik Kristus, dia harus mengenal siapa sang pemilik hidupnya. Haleluya. Amin. Jangan cuma sekedar bicara saya milik Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan secara benar, secara pribadi. Nah, maka poin yang pertama untuk menjadi milik Kristus,
yaitu harus mengenal Yesus dengan baik. Harus mengenal Yesus secara pribadi. Bagaimana untuk dapat kita mengenal lebih dalam lagi Yesus dalam pribadi kita? Tuhan memberikan firman-Nya atas kita. Firman Tuhan. Ketika kita membaca firman, kita merenungkan firman, kita simpan di hati kita, maka firman ini akan membawa saya dan saudara semakin mengenal Yesus secara pribadi. Firman Tuhan. Selanjutnya, dengan apa kita dapat mengenal Yesus? Lewat doa, saudara. Mau berdoa hari ini? Apalagi di tengah-tengah COVID-19. Berdoa. Ini akan menjalin satu hubungan yang indah untuk semakin lebih mengenal Yesus dengan benar. Satu-satunya, bahkan dipertegas mengenal Engkau satu-satunya. Jangan mengenal Tuhan salah satu. Nah, ini ada ilah-ilah asing kalau mengenal Tuhan salah satu. Jadi jelas dan tegas ini, satu-satunya Tuhan yang benar. Saya ingin sampaikan lewat media malam ini. Satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman, doa, dan yang tiga, pujian dan penyembahan. Nikmati hadirat Tuhan. Amin. Di saat kita menyembah Tuhan berkata haleluya, glory, hosana bagi Tuhan. Kita rasakan ada Roh Kudus mengalir di hati kita. Saya begitu percaya kita akan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Itu yang pertama, mengenal. Yang kedua, tetap dalam Yohanes pasal 17. Ayat yang ke-6, intinya kalimat di sana dikatakan yaitu menuruti firman-Mu. Itu dalam ayat yang ke-6. Jadi menuruti firman-Mu itu sama dengan melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan firman itu dengan baik. Bukan sekedar dalam lingkungan orang percaya, kita kelihatan, wow, mempraktikkan firman itu secara dahsyat. Tetapi di luar sana, di tengah-tengah lingkungan non orang percaya, orang bisa lihat. Nah, ini akan memberikan satu identitas bahwa ketika kita menuruti atau melakukan firman Tuhan, orang akan tahu. Saya senang yang saya ucapkan tadi, orang akan melihat kita tinggal di dunia, tapi kita bukan milik dunia, tapi kita milik Kristus. Kenapa? Ini bisa tercermin dan terpancar kepada dunia. Karena warna kekristenan bukan soal warna kemeja merah atau Pastor Aldi kemeja putih, tetapi warna firman itu benar-benar menjadi ciri khas dalam karakter hidup kita. Maka orang akan lihat bahwa kita beda. Kita bukan milik dunia, tapi kita adalah milik Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, indikator atau tanda orang yang menjadi milik Kristus, sebagaimana yang menjadi ucapan Yesus lewat Yohanes pasal 17, itu dalam ayat yang ke-8. Ada kalimat di sana dikatakan mereka percaya. Nah ini. Mereka percaya. Jika kita percaya, ini sebagai tanda bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita boleh percaya kepada orang lain, silakan. Tetapi kepercayaan yang utama dalam keyakinan iman kita, yaitu percaya kepada Yesus Sang Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, yang dimana sebenarnya kita tidak layak jadi miliknya, tapi kita dilayakkan oleh kasih dan kemurahannya, maka kita harus percaya akan kebenaran ini. Nah, percaya ini bukan bicara dari aspek waktu masa lampau. Tempo dulu, ada orang bilang begini, dulu saya kalau percaya Tuhan, wow, luar biasa. Tapi itu dulu. Maka percaya dulu. Itu dulu. Kita harus bicara bagaimana percaya itu baik secara kekinian, masa kini, dan terus percaya. Nah ini. Jadi menjadi orang percaya itu bukan pada satu kondisi titik yang stagnasi, tetapi bagaimana ada sebuah progres dalam kepercayaan. Nah ini adalah suatu konstruksi iman
yang harus dibangun bagi mereka yang benar-benar menjadi milik Kristus. Jangan sampai kepercayaan kita itu anjlok. Jangan sampai kepercayaan kita itu merosot. Mari, dengan kasih Yesus saya mengajak kepada kita semua. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus sampai selama-lamanya. Nah, ini dia yang menjadi 3 indikator menjadi milik Kristus sebagai dasar kebenaran firman Tuhan pada malam ini dengan tema yang saya pilih, yaitu menjadi milik Kristus. Semoga ini akan jadi berkat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Pastor Aldi. Masih luar biasa bahwa kita ada di dalam dunia, tapi kita adalah milik Kristus. Kita bukan milik dunia. Haleluya. Amin. Jadi, walaupun saudara ada di dalam dunia, ini cuma tempat transit ya, Pastor? Ya, secara temporer saja. Kita hanya sementara, tapi kita adalah milik Kristus. Saya boleh bertanya, kira-kira apa yang menjadi perbedaan yang disebut milik kepunyaan Tuhan dalam perjanjian lama dan menjadi milik Tuhan dalam perjanjian baru? Apa bedanya? Ya. Perjanjian lama dan Nah, ini tentu kita harus pahami, sebab ketika kita mendapatkan ucapan yang luar biasa dan sangat istimewa dari Yesus, maka kita bisa memberikan satu komparatif, perbandingan, sebutan menjadi umat kepunyaan atau milik kepunyaannya di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saya tetap bertolak dari kajian teologis Injil Yohanes. Nah, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11, kita lihat di sana, yaitu bunyi kebenaran firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi perhatikan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, siapa mereka? Ini bicara orang-orang Yahudi. Yang dimaksudkan pertanyaan dari Pastor Aldi, bahwa dalam perjanjian lama kita tahu bahwa kalau disebut milik kepunyaannya itu khusus kepada satu bangsa. Yaitu orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi yang menjadi perbedaan dalam perjanjian baru, kita hidup di bawah hukum kasih karunia, maka kita mendapatkan kasih yang spesial, kasih agape, anugerah yang sangat terindah atas kita. Maka yang disebut milik Kristus itu bukan hanya sekedar orang Yahudi, tetapi termasuk Pastor Aldi orang Languan yang tinggal di Jawa Barat, itu bisa jadi milik Kristus. Siapa saja, ya kan? Dalam perjanjian baru itu menjelaskan di mana orang Yunani jadi milik Kristus, orang Mesir bisa jadi milik Kristus, orang Roma bisa menjadi milik Kristus, orang Indonesia. Jadi semua bangsa bisa punya peluang, punya kesempatan untuk jadi milik Kristus. Makanya dalam ayat 12 ada sebuah syarat yang harus kita responi, yaitu dikatakan dalam ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, ini memberikan pengertian untuk menjadi milik Kristus. Jadi yang penting hati kita terbuka buat Tuhan. Maka ini menjadi kesempatan yang sangat indah untuk kita menjadi milik Kristus. Kita tidak mengkhususkan pada satu bangsa untuk menjadi milik Kristus, yaitu untuk Yahudi, tetapi bagi siapa saja yang membuka hati, yang dikatakan di sini, yaitu mereka yang menerimanya. Pertanyaan, kita mau terima Yesus atau tidak? Maka kalau kita mau terima, maka kita juga akan mendapatkan predikat menjadi miliknya, menjadi milik kepunyaannya. Wah, saya senang kalau bicara soal menjadi milik kepunyaan, sebab kalau jadi miliknya Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan pasti selalu akan pelihara. Itu, Pastor Aldi. Jadi Pastor bilang tadi begini. Di poin ketiga yang saya tangkap, tadi Pastor sampaikan, ada poin ketiga, percaya. Ya kan? Bilang bagaimana percaya. Jadi ada dalam perjanjian baru ini cuma kepercayaan ya, Pastor? Kepercayaan. Ini soal bagaimana kita menerima.
respek kita, iya. Jadi memang untuk menjadi milik Kristus kembali juga dari hati kita mau terima enggak ya? Nah, iya. Jangan keraskan hati, saudara. Lembutkan hati bagi Yesus. Haleluya. Apakah saya pastor begini? Kan ada orang berkata, saya kan sudah orang Kristen. Saya dari kecil udah Kristen. Tapi apakah itu menjamin dia percaya enggak, pastor? Iya. Jadi saya katakan tadi dalam indikator tanda-tanda kita kembali. Orang Kristen seperti apa? Tadi saya sudah bicara dalam 3 poin. Apakah dia benar-benar mengenal Sang Juru Selamat, satu-satunya Tuhan, atau masih ada kepercayaan-kepercayaan lain yang akhirnya itu benar-benar tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi dalam poin selanjutnya saya katakan yaitu menuruti, melakukan firman-Nya. Sebab kekristenan ini bukan sekedar label, tetapi bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai kekristenan yang tentu kita menggunakan standar adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Wow, dahsyat. Jadi kembali pada dasar kebenaran firman Allah ya, Pastor. Iya. Hari ini kalau kita mau jadi milik Kristus, kita harus percaya. Siapapun sahabat yang mendengar hari ini, ketika engkau masih ragu, hari ini engkau harus percaya. Terima dia secara pribadi. Jadi saya ingin menambahkan ada lagi pertanyaan saya buat Pastor. Ya. Malam hari ini saya percaya lebih seru, Pastor. Haleluya. Ya. Saya percaya bahwa yang saya pertanyaan saya adalah begini, Pak. Kira-kira hal yang mendasar dalam Alkitab untuk kita menjadi milik Kristus. Dasar. Ada orang berkata, saya kan udah dari Kristus. Tapi kadang-kadang tadi pas harus ada dasar yang kuat untuk menjadi milik Kristus. Ya, jadi hal yang mendasar, saya senang bicara seputaran dalam Injil Yohanes. Karena memang saya berangkat dari tema ini dalam Injil Yohanes, maka tentu ayat yang sangat populer dalam kekristenan yang saya yakin kita sangat tahu, yaitu kalau kita bertolak dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, firman Tuhan itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini, Alkitab jelas berkata demikian. Jadi kalau kita melihat dasar di sini, sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang di hati Tuhan. Oleh kasih karunia-Nya. Jadi prinsipnya kita jadi milik Kristus itu karena Tuhan mengasihi kita. Jadi kasih karunia itu bicara sesuatu yang ada dari pihak Tuhan. Tapi yang dikatakan oleh Pastor Aldi tadi, percaya. Itu sesuatu dari kita. Yaitu bagaimana kita membuka hati, menerima Yesus. Tapi pada dasarnya, menjadi milik Kristus itu hanya anugerah, kawan. Haleluya. Itu hanya adalah pemberian yang cuma-cuma. Yang sebenarnya kita tidak pantas dan tidak layak untuk jadi milik Kristus. Siapakah saya, pendeta Hinca Wawor? Ya kan? Saya memiliki latar belakang hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Siapakah kita di mata Tuhan? Kita orang-orang yang tidak pantas untuk jadi miliknya. Kita bukan orang-orang yang tadinya memang sudah hidup dalam kesempurnaan kebenaran. Tetapi ada banyak pelanggaran-pelanggaran dosa yang telah kita buat. Tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal atas kita. Supaya dapat memberikan kesempatan yang tadinya kita tidak layak jadi milik Kristus, sekarang menjadi layak menjadi milik Kristus oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi ketika kasih karunia Tuhan ini sudah kita nikmati, jangan kita bermasa bodoh. Jangan kita bermalas-malasan dengan Tuhan. Jangan kita seenak-enaknya, suka-sukanya kita bukan suka-sukanya Tuhan. Nah ini akan jadi persoalan. Ya kan? Jadi
harus sesuai. Seperti dalam tayangan malam ini, apa yang menjadi acara suka-sukamu Tuhan. Nah, itu kita harus menyesuaikan dengan suka-sukanya Tuhan. Jangan kita berkata, oh Amin. Tuhan yang harus sesuaikan dengan kita. Nah, ini akan membuat bagaimana siapa yang jadi milik dalam hidup kita. Yang sang pemilik adalah Kristus. Bukan sang pemilik adalah kita. Tapi Kristus menjadi sang pemilik dalam hidup kita. Jadi semuanya dasar itu kita tidak perlu sombong. Tidak perlu angkuh. Kalau jadi milik Kristus, ini hanya belas kasihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi pastor bilang tadi memang bahwa dasar kita menjadi milik Kristus adalah karena kasih Tuhan. Iya. Seperti firman Allah bilang bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Iya. Tapi karena kasih Tuhan. Betapa, tapi jangan kalau kita sudah berkata, iya saya kan karena kasih Tuhan, saya mau hidup bagaimana, itu yang saya bilang. Kadang-kadang orang menyimpan dari hal itu. Bagaimana pandangan pastor? Iya, itu orang-orang tersebut bagaimana dia tidak menghargai kasih karunia. Dia tidak menghargai anugerah yang begitu indah yang Tuhan berikan. Padahal kasih karunia itu diberikan dengan suatu pemberian yang cuma-cuma bagi kita. Tetapi tentunya kita harus lihat juga secara menyeluruh dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya kita harus mengerjakan keselamatan itu. Karena itu bagian untuk bagaimana kita mempertahankan hidup ini. Seperti yang saya katakan tadi. Sekali menjadi milik Kristus, tetap menjadi milik Kristus. Dengan indikator-indikator tadi, itu harus benar-benar ada dalam diri kita. Itu dia. Oke. Memang saya katakan bahwa kadang-kadang orang melihat dasar itu menganggap sesuatu begini, pastor. Ya, kita kan hidup karena kasih Tuhan. Tuhan itu baik. Ya. Amin. Tapi yang saya tadi pastor sudah bilang bahwa ada resiko juga. Dasar kita bisa hilang ketika kita hendak hidup sesuai firman. Iya. Jadi itu. Jadi dasar kuat kita menjadi milik Kristus adalah kasih Tuhan. Tapi Tuhan. Belajar malam hari ini, jangan anggap remeh dan jangan permainkan kasih Tuhan ya. Pastor, berikutnya pastor. Tadi pastor bilang begini, kira-kira dalam konteks Injil Yohanes yang kita bahas malam hari ini, apa bentuk tanggung jawab Tuhan bagi kita? Apa tanggung jawab Tuhan bagi kita? Ya, kalau saya melihat dalam Injil Yohanes 17 ini, bahwa Yesus bukan sekedar bicara siapa mereka yang menjadi miliknya. Tetapi ketika kita mendapatkan predikat atau status menjadi milik Kristus, maka Kristus itu akan bertanggung jawab atas mereka yang menjadi miliknya. Ini berkat juga yang sangat dahsyat, luar biasa bagi kita. Nah, kalau kita melihat dalam doa Yesus, bukti Yesus begitu empati, begitu peduli atas orang-orang yang menjadi miliknya. Dalam ayat yang ke-11, dalam Yohanes pasal 17, di sana dikatakan, peliharalah mereka. Jadi ada kalimat berkata, peliharalah mereka supaya mereka menjadi satu. Ini bentuk perhatian. Ini bentuk tanggung jawab Yesus. Jadi artinya kalau mereka itu menjadi milik Kristus, Tuhan tidak akan biarkan. Jadi kata pelihara di sini ini mengandung jaminan, ada berkat kesehatan, ada berkat ekonomi, ada berkat kekuatan. Plus di sini satukanlah mereka. Nah ini dia. Jadi satukanlah mereka menjadi keluarga di dalam Tuhan. Sekalipun secara darah kita tidak bersaudara, tapi ketika kita menjadi satu di dalam Kristus, maka kita adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Nah,
Menjadi Amin. satu di sini, ini mengandung jaminan ada kebersamaan. Amin. Kita saling rukun satu dengan yang lain. Ini menjadi satu. Menjadi satu di sini juga memberikan pengertian kita satu hati di dalam Tuhan. Kita satu keyakinan. Kita satu iman. Menjadi satu di sini bukan berarti kita lagi bersama-sama. Seperti saya dengan Pastor Aldi terpisah oleh Amin. karena tempat. Terpisah Amin. oleh karena jarak. Saya di Sulawesi Tengah. Beliau ada di Jawa Barat. Ini jelas terpisah. Hanya terkonek lewat jaringan internet. Tetapi bukan berarti kami tidak bisa menjadi satu. Malam ini saya mau bilang, saya dengan Pastor Adi menjadi satu karena firman mempersatukan kita. Nah, demikian kondisi-kondisi dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita tidak jumpa secara langsung satu dengan yang lain karena virus corona. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat menjadi satu. Menjadi satu di dalam Tuhan. Maka ketika Amin. Yesus memberikan teladan, dia berdoa supaya mereka menjadi satu. Marilah kita mengambil warisan yang Yesus tinggalkan. Ini yang luar biasa menjadi teladan bagi kita. Supaya kita berdoa, biar keluarga-keluarga kita yang ada di jauh sana, haleluya. Kita berdoa supaya kita juga menjadi satu. Tidak ada Amin. rasa dendam. Tidak ada rasa kebencian. Ini menjadi satu, saudara. Jadi ini. Yang pertama yaitu tanggung jawab Tuhan dipelihara dan menjadi satu. Yang kedua, tanggung jawab Yesus atas mereka yang menjadi miliknya, bisa kita lihat dalam ayat yang ke-15. Dalam kalimat dikatakan di sana, lindungilah mereka. Melindungi mereka. Ini mengandung jaminan keamanan. Apalagi kita butuh perlindungan dari sakit penyakit. Perlindungan dari segala macam jenis virus dan apa saja. Perlindungan dari hal-hal yang jahat. Nah, jadi tanggung jawab Tuhan, lindungilah mereka, sebab Yesus katakan begini, mereka masih ada di dalam dunia. Nah, dunia ini bukan tempat yang aman. Dunia ini adalah tempat yang dimana ada banyak ancaman-ancaman yang bisa mengancam kita. Satu keadaan yang bisa berbahaya yang menyerang kehidupan kita. Tapi kalau kita dapat jaminan kita ini adalah milik Kristus, percaya. Amin. Tuhan akan melindungi kita semua. Kita butuh perlindungan Tuhan. Ada upaya-upaya perlindungan yang bisa kita lakukan untuk supaya bisa menjaga diri kita tetap aman dan selamat. Tetapi perlindungan yang sejati, perlindungan satu-satunya yang dapat menjamin kehidupan kita, yaitu perlindungan dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 17, Yesus bilang begini, kuduskanlah mereka. Ini orang yang menjadi milik Kristus. Ini adalah pesan rohani yang begitu kuat yang Yesus sampaikan dalam doa, betapa pentingnya kekudusan. Sebenarnya saya melihat kuduskanlah mereka ini adalah berkat keselamatan yang harus kita nikmati untuk kita akan bertemu dengan kekasih jiwa kita, sang pemilik hidup kita adalah Yesus. Sebab catatan lain berkata tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi kekudusan ini bagaimana kita harus hidup suci. Jadi ada orang bilang, jangan di gereja hidup kudus, di luar hidup kudus. Jadi di gereja kudus, di luar hidup kudus. Ada orang bilang di gereja hidup suci, di luar hidup ruci. Nah, ini. Jadi bagaimana kita menempatkan nilai-nilai kekudusan di setiap aspek kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita, kita harus hidup kudus. Di mana saja. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab Tuhan. Maka kalau kita melihat bentuk-bentuk tanggung jawab Tuhan ini, dari yang pertama dia pelihara kita, dia satukan kita, dia lindungi kita, dia kuduskan kita. Maka tanggung jawab Tuhan atas mereka yang menjadi miliknya ini komplit. Ini lengkap. Ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Jadi Tuhan itu bertanggung jawab dalam banyak hal dalam hidup kita. Jadi inilah bentuk-bentuk tanggung jawab. Haleluya. Wow, dahsyat. Jadi
dasar dari Yohanes 17 ini adalah saya tangkap adalah berbicara tujuan Tuhan adalah mempersatukan kita ya, Pastor. Iya, amin. Ada banyak gap-gap yang memisahkan kita, tembok-tembok yang Hari-hari memisahkan ini, kita. kesempatan malam hari ini, lewat ketika kita berkata kita milik Kristus, yang menjadi beberapa hari lalu dengan narasumber kita yang lain, kita bahas tentang berbicara tentang persatuan. Adalah tujuan Yesus adalah kita menjadi satu. Unity. Jadi malam hari ini tujuan Tuhan adalah unity. Kedua adalah berbicara tentang perlindungan ya. Iya, Janji perlindungan. Tuhan melindungi. Jadi bagaimana ketika kita ada dalam milik Kristus, ada jaminan, jangan saudara takut. Tapi kalau engkau berkata, saya milik Kristus, malam hari ini kita harus bersatu. Amin. Saya ingat dengan Pak Ence ini punya pengalaman waktu di Jogja. Luar biasa. Ya, karena ketika awalnya saya tidak kenal dengan Pak Ence. Tetapi ketika mulai karena kasih Kristus mempersatukan kita di Jogja, sehingga kita bisa jalan-jalan. Ya. Haleluya. Luar biasa. Malam hari ini saya akan masih bisa bertanya buat Pastor ya. Ya. Saya percaya malam hari ini waktu yang cukup luar biasa, berjalan terus, tidak kerasa sudah mau hampir sejam, tapi masih ada materi. Apa tujuan yang paling utama sebagai anak Tuhan menjadi milik Kristus? Apa tujuan paling utama kita atau saya dan saudara untuk menjadi milik Kristus, Pastor? Iya, memang kita punya tujuan-tujuan di dunia ini. Bagaimana betapa kita bangga kalau kita jadi milik Kristus seperti tanggung jawab yang Yesus akan nyatakan atas kita. Tetapi kalau saya melihat dalam Yohanes 17 ayat yang kedua, ada tujuan yang memang di mana kita tidak selamanya di dunia ini. Maka ada satu hal yang sangat luar biasa yang memang Tuhan sudah siapkan atas kita. Kalau kita melihat pada ayat yang kedua, dikatakan dalam ayat yang kedua, yaitu sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, dalam ayat 2 ini, itu bagaimana Tuhan menyediakan hidup yang kekal. Ini surga tinggal kekal selama-lamanya. Nah, maka kalau kita menjadi milik Kristus, bagaimana selain memang ini adalah karya untuk kita menghargai kasih Kristus atas kita, tetapi ada satu tempat yang menjadi cita-cita dan kerinduan untuk kita sampai ke sana, yaitu hidup yang kekal, sorga tinggal kekal selamanya. Jadi menjadi milik Kristus, maka kita akan menjadi pemilik kerajaan sorga. Jadi saya ulangi kalimat ini supaya benar-benar kita akan mempertahankan hidup menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus supaya kita akan menjadi pemilik kerajaan sorga. Supaya sorga itu bukan cuma sekedar mimpi. Tapi sorga itu akan menjadi realita hidup di masa yang akan datang. Bahkan dari sejak sekarang kita merasakan kalau kita menjadi milik Kristus, ada kerajaan Allah di bumi, di hati kita. Ada sukacita, damai sejahtera, pengharapan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi menjadi milik Kristus supaya kita menjadi pemilik kerajaan sorga. Catat itu di hati. Haleluya. Wow, dahsyat. Wah, jadi saya senang sekali, Pastor. Jadi ketika kita menjadi milik Kristus, yang apa tujuan yang paling utama kita ketika adalah sorga ya, Pastor. Amin. Saya maaf jujur aja, Pastor, betapa itu yang menjadi utama kita, menjadi orang percaya, menjadi milik Kristus ya. Percuma kita malam hari ini berbagi sharing dengan pemirsa suka-sukamu Tuhan, saya pergi ke jalan, Pastor mengajar, kalau kita tidak menjadi pemilik sorga. Jadi memang malam hari ini adalah apa tujuan utama kita adalah sorga. Jadi
Sahabat yang dikasih seperti Pastor Hence bilang bahwa tujuan kita adalah sorga. Jangan bukan tujuan kita, tidak salah saudara cari duit. Cari duit itu tadi bilang bukan tidak, tapi harus menjadi tujuan utama kita adalah sorga. Ketika engkau berkata engkau milik Kristus, engkau punya pikiran adalah pikiran Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terakhir Pastor, di malam hari ini tak kerasa kita ujung acara suka-sukamu Tuhan. Apa status menjadi milik Kristus bisa dihilangkan atau tidak? Bisa sebenarnya enggak? Kristus di hati Tuhan itu, Tuhan mengendaki kita semua supaya tetap jadi milik Kristus. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap manusia itu, setiap penduduk dunia itu punya peluang untuk jadi milik Kristus. Nah, ketika kita mendapatkan status dan predikat ini, dengan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi, maka ini harus dijaga. Harus dipelihara sebaik-baiknya dengan iman yang kokoh dan kuat. Supaya status predikat menjadi milik Kristus ini tetap menjadi permanen bagi kita. Nah, bisa hilang karena kita yang menghilangkan. Sejujur-jujurnya Tuhan tidak ingin menghilangkan predikat ini atas kita. Apalagi kita kenal Allah kita adalah Allah yang maha kasih, maha pemurah. Tetapi itu menjadi hilang kalau akibat kita tidak menghargai hidup ini adalah milik Kristus. Kita lebih banyak beri hidup ini kepada dunia, kepada pergaulan-pergaulan bebas, kepada hidup yang foya-foya, kepada hidup yang dimana kita tahu jelas-jelas itu tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita sebenarnya kita adalah milik Kristus, yang dimana hidup ini kita harus muliakan Tuhan, tetapi kita tidak kerjakan itu, maka jika itu hilang, jangan salahkan Tuhan. Yang hilangkan itu kita sendiri. Haleluya. Jadi hargai. Tuhan mengendaki supaya orang yang menjadi milik Kristus itu pasti menjadi pewaris kerajaan sorga, menjadi pemilik kerajaan sorga. Tetapi kalau saya lebih menjelaskan. Ya, silakan Pastor Aldi. Jadi dalam konteks ini bisa hilang ketika dia lari atau keluar dari rencana Tuhan, Pastor ya? Ya, tidak sesuai lagi dengan indikator-indikator tadi. Tidak mengenal dengan benar, tidak melakukan firman, tidak percaya. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah melakukan yang terbaik, karya terbesar, kasih karunia. Dia mati di kayu salib di Bukit Golgota. Tetapi kalau kita tidak menghargai hal itu, nah kita yang salah sendiri, kita yang rugi besar. Biar kita punya ini dunia, tetapi tanpa kita memiliki Kristus dan kita tidak menjadi milik Kristus, hampa hidup ini. Sia-sia hidup ini, tidak ada arti. Jadi itu. Jadi kembali ke kita sendiri ya, hak ketika kasih karunia Allah diberikan kepada kita, sudah dicurahkan atas kita. Tapi ketika kita tidak jalankan atau ketika kita keluar dari rel, ketika kita keluar, kita hidup nggak benar, maka kasih karunia Tuhan bisa hilang. Iya. Nah, terakhir Pastor, pertanyaan saya, apakah ketika dia lari, tinggalkan dan dia kembali lagi masih bisa? Iya, selama pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Dia datang mengaku dosa, dia bertobat dan hidup dalam pertobatan. Saya percaya Tuhan menyambutnya dengan sukacita. Saya senang sekali, sahabat, masih ada pintu anugerah terbuka. Amin. Malam hari ini, ketika engkau sudah lari, engkau sudah tinggalkan dengan keadaan situasi, engkau mulai ragu, engkau mulai jauh dari Tuhan. Malam hari ini, ada kesempatan Tuhan untuk engkau kembali, untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya. Jadi sahabat, sebelum Pastor Hence akan closing statement terakhir dalam acara suka-sukamu Tuhan, ada kesempatan untuk Tuhan menjamah engkau malam hari ini. Dimanapun engkau berada, Tuhan beri waktu engkau kembali.
Kalau engkau mulai menyimpan, engkau mulai jauh dari Tuhan, malam hari ini ada kesempatan untuk engkau kembali. Engkau berkata, Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya haus Tuhan. Saya percaya Tuhan menjamah. Ada closing terakhir dari Pastor? Saya ingin tutup dengan satu ayat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-14. Jadi begini. Tadi saya telah menguraikan tanggung jawab Kristus atas mereka yang jadi miliknya. Tentu senang dan bahagia. Tetapi kita juga harus ketahui bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, memang itu senang. Tetapi ingat, ada tantangan. Jadi bukan semudah melipatkan telapak tangan. Bukan dengan gampang untuk bagaimana kita bertahan menjadi milik Kristus. Nah, dalam Yohanes 17 ayat 14 berkata begini. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, jadi menjadi milik Kristus itu kadang-kadang kita dibenci dunia. Sebab dalam kebenaran dikatakan di sini, mereka itu bukan dari dunia. Walaupun kita hidup di dunia, tapi gaya hidup kita tidak duniawi. Jadi kita dibenci oleh dunia karena kita ikut Yesus, karena kita jadi milik Kristus. Tadinya mungkin kita adalah milik dunia, kita dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Tetapi ketika kita jadi milik Kristus dan kita dibenci oleh dunia, jangan heran. Yesus saja dibenci oleh dunia. Kita ikut Yesus, kalau kita dibenci oleh dunia, itu tidak apa-apa. Tuhan pasti akan bela kepada kita semua. Jadi jangan berarti ketika kita merasa, oh senang jadi milik Kristus. Ketika datang tantangan, contoh kita dibenci, kita difitnah, kita diolok, kita mendapatkan hal-hal gosip yang itu menyakiti hati kita. Oh, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah milik Kristus, kenapa saya menderita? Jadi tetap kita pertahankan status ini, predikat ini untuk jadi milik Kristus. Jadi biar dunia benci. Ada orang mungkin tidak suka dengan kita, tapi kita akan berkata, saya akan tetap bertahan untuk menjadi milik Kristus. Jadi itu pesan closing terakhir dari saya, supaya setiap pemirsa yang ada, baik yang sudah jadi milik Kristus pada malam ini, bangga, senang, ingat kalau ada tantangan, itu tidak jadi masalah. Itu tidak akan membuat kita undur. Tetap maju. Bukan kita sendiri saja, ada Tuhan yang akan menyertai kita. Dan saya mau katakan, bagi mereka yang selama ini merasa, oh saya milik dunia, hidup saya duniawi, saya hidup dengan seks bebas, saya hidup dengan narkoba, saya hidup dengan minuman keras, saya tidak bisa jadi milik Kristus. Bisa malam ini. Yang penting engkau buka hati, yang tadinya engkau milik dunia, tapi engkau mau terima Yesus secara pribadi, maka statusmu akan berubah. Dari milik dunia, jadi milik Kristus, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi ini yang menjadi pesan spiritual, rohani bagi kita semua. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya percaya sahabat, suka-sukamu Tuhan dimanapun berada. Malam hari ini kita sudah punya satu keyakinan. Kita milik Kristus. Amin. Kita kepunyaan Tuhan. Ya, kalau Indonesia bilang NKRI harga mati, bahwa harga hari ini kita berkata Yesus harga mati. Siap. Haleluya. Karena dia sudah mati buat saya. Haleluya. Jadi sekali lagi terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Hence Wawor, Master Teologi, Wakil Sekretaris Majelis Daerah Sulawesi Tengah, ya. Seorang yang saya katakan seorang guru dan punya hati untuk terus berlayani. Karena kita anggaplah hari ini terakhir kita hidup. Kalau kita masih bisa bernafas besok, kita akan bekerja lagi untuk Tuhan. Jadi hari ini terima kasih. Kami tidak bisa dapat beri apa. Doa kami, Bapak dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan dalam sebagai pimpinan di Sulawesi Tengah. Keluarga sebagai gembala sidang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya malam hari ini tidak akan sia-sia. Jadi sahabat suka-sukamu Tuhan yang sudah setia menonton bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak,
masih bernafas, dan Haleluya. masih ingin jadi berkat bagi sahabat yang sedang menonton maupun yang akan menonton. Jadi pengumuman saya sebelum Pastor Henca akan berdoa menutupi rangkaian acara dan ingin berdoa bagi saudara. Kalau engkau ada persoalan, engkau ada pergumulan, yakini doa orang benar besar kuasanya. Jadi besok malam kita akan jumpa pada jam 8 malam lagi bersama dengan Bapak Pendeta Pastor Jonathan Suwarto dari Bali, Ketua PGPI Amin. Bali. Ya, beliau adalah sekretaris, salah satu sekretaris PGPI Pusat. Beliau akan berbagi dan beliau adalah gembala GPD Kute, ya, Bali. Beliau akan berbagi besok malam bersama dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Sekali lagi dalam kesederhanaan ini, biarlah Tuhan dia ditinggikan. Saya percaya jangan maupun gambar yang memang kadang-kadang yang kurang baik, tapi benih firman Allah tidak akan sia-sia. Haleluya. Saya kembalikan kepada pastor untuk menutup. Terakhir dari saya, kebenaran firman Tuhan yang telah saya sampaikan lewat tema menjadi milik Kristus. Nah, puji Tuhan, itu juga saya sudah tuangkan dalam tulisan buku saya yang diterbitkan oleh Adi Auset dalam kajian teologis Injil Yohanes. Jadi terbitan tahun 2017. Jadi apa yang saya sampaikan ini juga, ini bukunya sudah cetak dalam cetak yang pertama, dan tentu tetap terus dukung dalam doa supaya pelayanan-pelayanan kami itu tetap bergerak maju sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, jadi malam ini kita akan berdoa berterima kasih kepada Tuhan, dan tentu bagi hambanya yang dipakai Tuhan yaitu Pastor Aldi yang malam ini begitu gembira, begitu sukacita, dan orang muda yang energik tentu akan makin dipakai Tuhan secara dahsyat. Nah, puji Tuhan, kita akan berdoa. Haleluya. Bagi pemirsa yang sementara menyaksikan acara Suka-Sukamu Tuhan, sesuai dengan tema yang saya angkat pada malam ini, yaitu menjadi milik Kristus. Mungkin engkau merasa engkau bukan milik Kristus. Selama ini engkau terpenjara dengan hal-hal duniawi, engkau ada dalam keadaan-keadaan yang sulit, dan engkau susah untuk keluar dari hal tersebut. Angkat tangan dan engkau buka hati malam ini. Dan mungkin engkau ada pergumulan-pergumulan secara khusus. Mungkin engkau sakit, mungkin engkau susah, mungkin engkau tertutup jalan, mungkin ada hal-hal yang lain yang engkau alami dalam hidupmu. Secara manusia, secara pikiran kita itu sulit dan tidak mungkin lagi. Tetapi saya mau berkata, kalau kita menjadi milik Kristus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, seberapa banyak pun jiwa-jiwa yang menyaksikan pada acara malam ini, Tuhan, kami berdoa, kami adalah hamba-hambamu. Biar lewat acara virtual ini, Tuhan yang akan bekerja dengan kuasa-Mu. Engkau akan jamah setiap hati mereka. Kalau di luar sana ada begitu banyak rekan-rekan kami atau jiwa-jiwa sekalipun kami tidak kenal dengan mereka, tetapi mereka mengikuti hidup duniawi. Mereka merasa bukan milik Kristus. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka, pulihkan keadaan mereka. Biar setiap lutut kan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, dan mereka akan datang kepada Sang Pemilik hidup mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan jika hari-hari ini kami sudah menjadi milik Kristus, tetapi ternyata ada banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi, Tuhan tolong mereka hari-hari ini. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, buka jalan bagi mereka yang tertutup jalan. Di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Terima kasih Bapak Sorgawi. Hamba juga berdoa bagi hambamu Pastor Aldi Masih yang telah menggagas acara malam ini. Suka-sukamu Tuhan, biar rencana dan kehendak-Mu yang ada di muka bumi ini itu terjadi.
pakai hidupnya secara pribadi, berkati keluarganya, berkati umat Tuhan yang mereka layani. Di dalam nama Yesus terus terjadi pertumbuhan dalam iman, bahkan pertumbuhan dalam jiwa-jiwa yang ada. Terpujilah namamu Bapa Sorgawi. Kami juga menyerahkan acara besok malam, biar Roh Kudus bekerja lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Kami mengucap syukur malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Puji Tuhan, sahabat yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak bisa sebut satu persatu nama saudara, tapi saya percaya nama saudara tercatat dalam buku kehidupan sorga. Saya percaya hari ini satu keyakinan, tidak ada lagi kata ragu dalam hidupmu bahwa engkau milik Kristus. Sampai jumpa dalam suka-sukamu Tuhan. Terima kasih Pastor Hence. Selamat jadi milik Kristus bagi setiap pemirsa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.